kita. Aku Mayang. Dan aku Zahra. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai nih tentang tantangan sebagai nakes. Jadi buat yang mengira anak kesehatan itu hidupnya enak, mungkin setelah ini bakal berubah pikiran ya teman-teman. Ya betul banget. Karena yang dilihat orang biasanya itu cuma pakai jas lab atau seragam. Padahal di balik itu ada tugas, laporan, praktikum, ujian dan berbagai lainnya. Nah, daripada kita yang cerita, mending langsung ngobrol kepada para narasumber kita yang udah pada hadir nih. Halo semuanya. Hai. Apa kabarnya nih teman-teman? Baik sih. Boleh kenalan dulu nggak nih? Boleh. Dari sebelah mana nih kak? Dari ujung mana deh? Dulu ya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Algi. Aku dari Prodi TLM. Keren. Halo semuanya, aku Alun, aku juga dari Prodi TLM. Lanjut mungkin. Halo, aku Nisa. Aku juga dari Prodi TLM sih. Dan yang terakhir. Halo semua, saya Kaisar dari Prodi TLM juga. Jadi kita mulai aja nih ya teman-teman buat pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama ini buat Mbak Alun nih. Apa tantangan terbesar yang kamu rasakan selama menjadi calon tenaga kesehatan? Menurutku ngatur waktu sih, soalnya praktikum sama laporan tuh datangnya beriringan. Jadi aku ngerasa diriku nih sulit untuk bagi waktu antara istirahat, kegiatan lain, sama ngerjain laporan gitu Mbak. Kalau boleh jujur nih, lebih sering capek praktikum atau laporannya? Laporan sih. Iya karena capek banget ya. Ini banyak orang Benar. nakes ya. Nah, kalau Nisa, tantangan yang paling sering kamu hadapi apa sih? Ya pastinya banyak ya, kadang itu salah satunya kita baru banget di praktikum nih, terus disuruh udah langsung ambil sampel. Nah itu kita bingung tuh ambil penanya, gimana sampelnya dapat apa enggak gitu sih, itu termasuk pusing sih. Kalau dalam praktikum nih, pernah panik nggak sih Mbak Nisa? Oh pasti pernah lah ya, itu kan hal-hal baru bagi kita lah ya, sebagai calon itu salah satu yang sulit. Apalagi yang kalau misalnya nemu responden yang ditusuk itu langsung teriak-teriak itu pasti panik banget. Kayak repot banget ya, Iya. jadi susah, kitanya juga jadi panik ya teman-teman. Sepakat. Nah, sekarang nih, menurut Kaisar, menurut kamu apa yang paling sering disalahpahami orang tentang anak kesehatan? Nah, itu kalau misalnya bagi orang-orang sih gampang sih ya. Kayak cuma menghafal aja gitu. Padahal mah di balik itu semua ada mengingat ini, mengingat itu gitu. Banyak banget ya yang harus Iya. dihafalin ya. Benar-benar sih. Benar. Apalagi kalau udah masuk anatomi fisiologi. Aduh, itu banyak banget ya. Iya. Benar-benar harus teliti dan cermat banget sih, benar. Kayaknya semua anak kesehatan takut deh sama anatomi. Benar. Lanjut, kalau Mas Algi sendiri, apa sih yang paling bikin kaget saat masuk jurusan kesehatan? Yang paling kaget tuh bahasa ilmiah kesehatannya. Apalagi kan aku nggak ada basic di IPA gitu loh. Iya benar-benar. Jadi agak susah gitu ya. Pernah salah nggak dalam penyebutan istilah-istilah yang sulit itu? Pernah dong. Kan itu termasuk kesulitannya lah. Bener. Nah, sekarang kita masuk ke pengalaman yang lebih santai nih teman-teman. Alun, pengalaman paling berkesan selama belajar di bidang kesehatan apa sih? Menurutku waktu awal praktikum ya Mbak, itu awalnya itu kan gunain banyak alat ya kalau di TLM. Itu awalnya aku gugup banget. Tapi lama-kelamaan ternyata seru juga nih pakai alat-alatnya, jadi tahu banyak hal baru. Benar. Iya. Kalau pengalaman paling lucu atau paling berkesan Bagi yang teman-teman? pernah dirasakan dalam praktikum deh? Apa? Ya, aku waktu itu pernah deh waktu mau praktikum nih. Benar. Aku udah inget nih aku bawa buku apa. Ternyata aku salah bawa buku. Terus ibunya tuh malah bilang, ini Dikirain bukan kamu nggak bukunya. ngerjain ya? Iya, Iya. padahal aku udah ngerjain gitu. Aduh, Mungkin Alasan saking itu. banyak tugasnya ya. Alasan itu apa ya sendiri? Alasan. Kalau Mbak Nisa sendiri, pengalaman yang paling bikin deg-degan apa? deg-degan ya, pastinya aku tuh udah dapet dosen-dosen tuh yang berbeda-beda kan. Nah, dapet nih salah satu dosen yang setiap di akhir praktikum malah ditanya-tanyain nih. Jadi kita udah praktikum, terus nanti dipanggil satu-satu gitu, itu kan deg-degan ya. Karena belum ada persiapan ya. Belum ada persiapan, padahal kita baru praktikum sih. Benar. Itu bikin deg-degan sih. Itu dan dinilai juga sih Mbak. Dan saat itu udah siap atau belum? Belum lah. Belum, makanya ya. deg-degan. Kalau Kaisar sendiri nih, ada nggak sih pengalaman lucu? Kalau bagi saya sih ada sih mungkin ya.
pernah serius belajar nih kan buat ujian, tapi pas di ujiannya itu kagak keluar gitu ya. Itu antara kurang belajar atau memang Memang nggak belajar, bisa Kurang solid ya. Lucu ya tuh ya, tapi agak sedih. menyedihkan ya. Antara belajar apa enggak tuh? Belajar nggak kan? Kalau Algi ada nggak sih? Ada pas praktikum tuh, Kenapa tuh? lagi nyari alat buat praktikum kan. Bingung nih alatnya yang mana kan, belum hafal. Iya, ya. Ternyata alatnya yang dicari di tangan. Dari Kayak lepas sendiri ya, pertama tuh teman-teman. Pokok umur sih. kurang fokus semua ya ternyata. Kurang minum atau Ternyata kelihatan juga kurang minum ya. Iya. Kurang tidur juga. Bener. Ngatur manajemen waktunya sulit ya. Iya, Sulit bener. lah. Lanjut yuk, sekarang kita main fast question, jawab cepat ya. Oke. Kalau disuruh milih nih, lebih suka praktikum pagi atau sore nih? Pagi lah. Pagi kompak banget ya teman-teman Iya, mereka. ternyata memang kalau pagi tuh mungkin baru bangun tidur fresh gitu. Iya, Kalau sore tuh iya. banyak ngantuknya. Benar-benar. Lanjut yuk, lebih takut laporan atau ujian nih? Ujian dong pasti. Ujian. Itu kan Pasti banget. uji otak ya. Bener. Kalau laporan kita tinggal lihat Nulis aja Ini gitu. kayak nulisnya sama kamera ya. Benar-benar. Nah, kita lanjut nih. Kalau nilai bagus atau tidur cukup? Nilai bagus ya. Tidur cukup. Tidur cukup, nilai bagus. Nah, kalau ini nih realistis ya. Benar. Lanjut ya. Menurut kalian nih, sifat apa yang wajib dimiliki tenaga kesehatan? Kalau Nisa sendiri, apa mungkin? Mungkin dari Alun dulu deh. Boleh. Menurutku tanggung jawab sih itu penting banget ya. Iya. Kalau tanggung jawab tapi nggak teliti kan juga nggak guna ya. Benar. Jadi apa teliti? Bener. Kalau aku sih disiplin ya. Disiplin. Iya, benar. Ya. Algi mungkin ada? Kalau aku dari tiga ini yang penting sabar. Kenapa tuh sabar penting? Kan kita sebagai nakes kan ngadepin banyak pasien yang macam-macam. Benar sih, Setuju benar. banget sih ya, karena nggak semuanya itu penting. Iya. Kalau ada teman yang ingin masuk jurusan kesehatan, apa sih saran dari kalian? Dari Mbak Alun mungkin? Jangan mudah menyerah sih kalau kata aku. Kalau Mbak Nisa? Kalau kata aku kalau udah yakin masuk berarti harus kuat-kuat mentalnya. Iya, Benar. memang nggak Kaisar semuanya itu sendiri ya. mungkin? Kalau dari saya sih cukup jangan nunda-nunda tugas saja lah. Oh iya mas benar banget sih. Benar banget. Algi mungkin Maksudnya ada. terakhir? Kalau aku sih nikmatin aja prosesnya. Iya, itu dia. Lanjut ya. Apa sih alasan yang buat kalian tetap semangat menjalani pendidikan kesehatan ini? Kalau menurut aku dari ilmu-ilmu yang aku dapat ini itu sangat bermanfaat sehingga aku nanti bisa gunakan untuk membantu orang-orang lain gitu. Kalau Mbak Nisa? Ya tentunya sama ya kayak Mbak Alun karena setiap proses yang dijalani itu berguna banget untuk masa depan. Belum tentu di kesehatan tapi kita bisa nolong orang terdekat kita semua. Benar sih. Kalau Mas Kaisar? Mungkin? Karena tenaga kesehatan itu kan sangat dibutuhkan di Indonesia ini. Benar. Kurang gitu lah. Jadi lebih ingin banyak tenaga kesehatan juga. Benar. Kalau Mas Algi sendiri? Kalau aku sih karena ada tujuan yang dicapai dan ingin membanggakan orang-orang aja. Mulia banget ya teman-teman. banget jawabannya. Mulia. Gak kerasa nih kita udah di penghujung podcast. Cepet ya. Cepet banget, waktu tuh gak kerasa. Iya. Hari ini kita belajar banyak nih kalau menjadi tenaga kesehatan itu bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari tugas, praktikum, mengatur manajemen waktu, dan yang penting harus tanggung jawab sih. Benar. Namun semua tantangan itu bisa menjadi pengalaman berharga untuk kita mempersiapkan diri menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Nah, terima kasih ya buat teman-teman, Mas Algi, Mbak Terima Alun. kasih teman-teman. Terima kasih kembali ya udah milih kita. Iya, sama-sama. Jadi kita tutup dulu ya podcast kali ini. Iya, aku Maya. Dan aku Zahra. Bye-bye. semuanya. Bye.